Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kita kali ini kita akan belajar data science dan salah satu tools yang teman-teman harus kuasai untuk bisa memahami secara utuh data science yaitu adalah library NumPy yang ini menggunakan bahasa Python. Jadi dari awal sampai akhir nanti kita akan belajar data science dengan Python, dan di sesi pertama ini kita akan belajar NumPy. Nah, buat teman-teman yang belum familiar dengan bahasa pemrograman Python, teman-teman bisa cek playlist saya di playlist Basic Python. Di sana ada banyak video yang video itu ada korelasinya dengan playlist algoritma. Jadi saya ngajar algoritma yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini saya nggak akan ngajarin ulang tentang bahasa pemrograman Python-nya, teman-teman silahkan cek video saya mengenai basic pemrograman Python. Oke, itu aja. Jadi teman-teman silahkan cek dulu ke sana atau bisa lanjut video ini. Sebelum mulai kita intro dulu deh. Oke, itu intronya. Eh, kita mulai. Nah, kita akan belajar NumPy itu di Google Colabs. Jadi teman-teman nggak perlu install apapun, cukup punya browser dan koneksi internet. Lalu teman-teman create new, lalu Google Collaboratory kalau nggak ada di akun teman-teman ya teman-teman install dulu Google Colab-nya ke akun teman-teman. Di sini saya sudah instalasi dan saya sudah jelaskan instalasinya di playlist Basic Python ya. Oke. Nah, di apa namanya, di eh, akun Gmail saya yang ini atau Google Drive yang saya ini udah terinstall NumPy. Kita coba import eh, NumPy snp, lalu di sini kita coba print numpy dot underscore underscore version underscore underscore kita running. Oke, kita lihat seingat saya di Google yang saya ini udah ada NumPy-nya, tapi saya nggak tahu, saya lupa ini versinya versi berapa. Nah, kalau kita cek ke eh, pyp.org itu NumPy versi terbaru itu 1.21. Oke, di collab saya itu versinya 1.19. Harusnya nggak ada banyak perbedaan ya. Jadi kita bisa apa namanya lanjut aja dulu. Nah, kalau teman-teman pakai di lokal atau di Google apa namanya collab teman-teman belum ada NumPy-nya, teman-teman instalasi dulu dengan cara ini underscore pip install NumPy ya, seperti ini. Oh sorry, ini pakai tanda seru kalau kita mau jalankan instruksinya di Google Colabs atau di Jupyter Notebook. Oke, di video pertama ini perkenalan. NumPy ini bekerja untuk menangani data dalam bentuk array, metrik ataupun tensor ya. Jadi dia sangat powerful ketika kita mengolah data-data dalam bentuk array atau vektor. Jadi array komputasional atau vektor komputasional. Nah, eh, ini masih video awal. Kita akan coba beberapa sintak-sintak dasar di sini. Yang pasti tadi ini kalau kita mau import NumPy seperti ini, lazimnya dikasih nama np untuk mempersingkat gitu ya. Misalkan kita coba salah satu fungsi di sini, kita punya myArray gitu ya, sama dengan np dot range. Di sini kita isi 100, lalu kemudian kita print. Oke, jadi dia akan mengenerate array dari 0 sampai 100 ini np array ya. Dia akan mengenerate array isinya 0 sampai dengan 100. Nah, ada fungsi lain yang sama yaitu misalkan di sini my array itu sama dengan list rank 100. Oke. Sorry, ini 1000. Running. Oh, sorry, belum saya print. Kita pindahin ke bawah. Oke, ini dia mengenerate array juga dari 0 sampai 100, tapi dia bentuknya apa namanya vertikal ya.
transforce dari yang ini. Oke, itu kalau kita mau mengenerate array. Nah, ada apa namanya, fungsi yang lain namanya di sini myArray3 itu np.zeros. Di sini kita set 100. Sorry, lupa lagi. Saya harus print. Oke, dia akan mengenerate array kosong semua, isinya 100 ya. Tipe datanya ini float gitu ya, tipe datanya float gitu. Nah, eh dalam memahami apa namanya, saya udah bikin video tentang ini ya. Kalau nggak salah kalkulus ya. Di sana ada perbedaan antara skalar, vektor, sama metrik. Kalau di kita di informatika vektor itu berarti apa namanya, array gitu ya, atau list gitu ya. Nah, kita bisa belajar sesuatu yang sifatnya dua dimensi. Misalkan di sini saya punya list dulu, eh ini nggak bisa seperti ini ya. Jadi my list sama dengan ini dimensi pertama, di dalamnya ada lagi, berarti kita membuat matriks ya. Jadi kita bisa bilang skalar, vektor ataupun matriks itu terminologinya kita sebut dengan list. List 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi dan sebagainya ya. Walaupun 3 dimensi apa namanya? 3 dimensi lebih biasanya kita sebut dengan tensor dan sebagainya. Yaitu nanti apa namanya? Perbedaan terminologi di masing-masing bidang ilmu. Nah, di sini saya punya list apa namanya, 2 dimensi. List ya, list 2 dimensi. 1 2 3 4 5. Lalu kemudian 5 6 7 dan 8. Oke. Di sini kalau saya print my list saya seperti ini. Nah, ini basic awal. Nah, kalau kita mau menggunakan operasi-operasi yang ada di dalam NumPy, maka si list ini harus kita ubah jadi array, NumPy array ya. Jadi misalkan saya kasih nama ya, my NumPy array itu sama dengan np.array dari ini my list ini. Oke, ini kita tutup, nggak akan ke print juga. Saya print di sini deh. Saya pakai fungsi print aja. Pakai fungsi print. Nah, kalau di Jupyter Notebook itu kita bisa ngeprint variabel tanpa pakai fungsi print, asal dia ditempatkan di bawah ya, kayak tadi saya. Ditempatkan di baris paling bawah, dia akan ngeprint. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini nggak kelihatan ya. Sini list saya. Yang ini adalah list NumPy. Oke, yang ini adalah list saya, yang list NumPy. Secara penampakan print memang dia berbeda gitu ya. Dan kita bisa juga cek pakai di sini pakai type. Kalau nggak salah, harusnya dia bisa ya. Oke, jadi kalau kita cek yang ini NumPy n array, n dimension array. Kalau yang atas, yang ini list ya, tipe datanya list. Nah, nanti segala fungsi yang ada di NumPy, kalau kita cek ke NumPy lalu kita buka fungsi-fungsi yang ada, di sini ada fungsi-fungsi yang ada. Saya nggak ke sini, saya mau ke documentation. Nah, ada banyak fungsi-fungsi yang ada di NumPy. Misalkan quick start aja deh. Oke. Kalau teman-teman cari fungsi-fungsi lain, saya coba aja di sini. Misalnya kita mau nampilin besar dari apa namanya, array yang kita punya gitu ya, atau list yang kita punya. Nah, kalau my list ini kan dia pakai len ya. Len dia akan muncul 2. Nah, di apa namanya? Di NumPy juga nggak masalah dia pakai len, tapi kalau di NumPy kita bisa panggil fungsi namanya apa namanya, atribut namanya shape.
dia akan keluar shape-nya. Jadi 2 kali 4 ini arraynya 2 dimensi, 2 kali 4 gitu ya. Jadi ada 2 di sini 2 dimensi, ada 2 baris, isinya masing-masing 4. Nah, kalau di sini, di my list, kita nggak bisa lihat, nah nggak bisa, dia error. Oke, gitu ya. Kita nggak bisa lihat my list ini bentuknya berapa kali berapa. Oke itu teman-teman, ini video intro kita di NumPy tadi tentang bagaimana instalasi, lalu beberapa fungsi dasar nanti akan diperdalam di video berikutnya. Semoga teman-teman suka dengan video perkenalan ini. Oke, saya lupa di sini ya. Ini intro NumPy. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Rion Elias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coding.